Halo semuanya, apa kabar nih? Nah, untuk kali ini kami ingin sharing nih ke teman-teman semuanya tentang PHBS di sarana kesehatan. Apa sih PHBS itu dan seberapa pentingkah untuk kita ketahui? Yuk, kita simak videonya. Nah, sebelum kita maju lebih dalam, apa sih yang dimaksud dengan sarana kesehatan? Sarana kesehatan adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta atau perorangan yang digunakan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik swasta. Sebagaimana yang kita ketahui, sarana kesehatan itu selalu menjadi tempat lalu lalangnya orang sakit dan juga orang sehat nih guys. Duh, kalau begini sarana kesehatan bisa berpotensi banget loh jadi sumber penularan penyakit bagi pasien, tenaga kesehatan, maupun pengunjung. Nah, apa sih penyebabnya bisa sampai begitu? Penyebab penularannya adalah infeksi dari bakteri atau virus yang ada di sarana kesehatan. Penularan penyakit dari penderita yang dirawat di sarana kesehatan kepada penderita lain atau petugas yang ada di sarana kesehatan ini disebut dengan infeksi nosokomial. Nah, infeksi nosokomial ini dapat terjadi karena kurangnya kebersihan di sarana kesehatan atau tenaga kesehatan yang melakukan prosedur medis tertentu kurang terampil. Nah, guys, penularan penyakit juga dapat terjadi karena tidak memadainya fasilitas kesehatan loh, seperti ketersediaan air bersih, jamban, pengelolaan sampah, dan limbah. Perilaku dari pasien, petugas kesehatan, dan pengunjung seperti membuang sampah sembarangan dan meludah sembarangan juga berpengaruh loh guys. Karena itu, kalau kita nggak bisa nerapin perilaku hidup bersih dari sehat atau PHBS di sarana kesehatan, malah bisa bikin orang yang sakit malah tambah sakit dan yang sehat malah sakit. Nah, PHBS itu apa sih? Kita dengerin penjelasan selanjutnya ya. Pola hidup bersih dan sehat di sarana kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan pasien, masyarakat, pengunjung, dan petugas agar tahu, mau, dan mampu mempraktekkan pola hidup bersih dan sehat dan berperan aktif dalam mewujudkan institusi kesehatan yang sehat dan mencegah penyakit di institusi kesehatan. Apa aja ya indikatornya? Indikator PHBS di sarana kesehatan itu ada 6 loh guys. Yang pertama, menggunakan air bersih. Kedua, menggunakan jamban. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Keempat, tidak merokok di institusi kesehatan. Kelima, tidak meludah sembarangan. Keenam, memberantas jentik nyamuk. Dari tadi bahas PHBS dulu, emang tujuannya apa sih? Nah, jadi tujuan PHBS itu yang pertama, dari tadi bahas PHBS dulu, emang tujuannya apa sih? Nah, tujuan PHBS itu yang pertama, mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, mencegah terjadinya penularan penyakit. Dan yang ketiga, menciptakan sarana kesehatan yang sehat. Nah guys, kira-kira siapa aja sih yang harus nerapin PHBS ini? Tentunya di sarana kesehatan, yaitu ada pasien, keluarga dari pasien, pengunjung, petugas kesehatan, dan karyawan di sarana kesehatan tersebut. Kayaknya harus kita terapin ya teman-teman. Apa aja sih kira-kira manfaat yang bakal kita dapat? Manfaat PHBS di sarana kesehatan bagi pasien, keluarga pasien, dan pengunjung antara lain adalah: 1. Memperoleh kesehatan di institusi. Kedua, kesehatan yang sehat. Ketiga, terhindar dari penularan penyakit. 4. Dapat mempercepat kesehatan pada pasien. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kesehatan pada pasien. Nah, kalau bagi sarana kesehatan, manfaatnya itu yang pertama, mencegah penularan penyakit di sarana kesehatan. Yang kedua, meningkatkan citra sarana kesehatan sebagai tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sedangkan bagi pemerintah daerah, manfaatnya itu yang pertama,
Peningkatan persentase institusi kesehatan menunjukkan kinerja dan citra pemerintah kabupaten atau kota yang baik. Yang kedua, kabupaten atau kota bisa dijadikan pusat pembelajaran bagi daerah lain dalam pembinaan PHBS di sarana kesehatan. Guys, kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya Islam itu udah dari dulu nyuruh kita untuk menerapkan PHBS dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau kita ke sarana kesehatan, jangan lupa untuk diterapkan PHBS-nya ya. Terima kasih semua yang udah nonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.